Hai guys, jadi hari ini aku lagi santai sambil aku mau ngobrolin tentang satu isu yang menurut aku penting dan sempat rame di media sosial. Beberapa waktu lalu yang kita ketahui semua yaitu Indonesia lagi berduka karena banjir bandang di Sumatera. Di tengah situasi itu muncul aksi dari Ferry Irwandi yang berhasil ngumpulin donasi sampai sekitar 10 miliar cuma dalam satu hari aja. Dan menurut aku ini tuh bukan hal yang biasa ya. Karena respon masyarakat di Indonesia tuh sekarang juga cepat banget. Kalau kita lihat sekilas, ini kelihatannya cuma penggalangan dana biasa, tapi sebenarnya itu nunjukin gimana empati masyarakat sekarang tuh banyak bergerak lewat media sosial. Dulu kalau ada bencana, kita nunggu info dari TV atau dari koran. Sekarang, satu unggahan di media sosial itu bisa langsung jadi gerakan besar di Indonesia. Ini kalau dalam komunikasi massa itu disebut sebagai penyebaran pesan ke halayak secara luas dan cepat. Faktor emosional juga kuat banget di sini. Cara penyampaian yang jujur dan dekat bikin orang tuh merasa terhubung dan akhirnya terdorong buat ikut bantu. Di era media baru, influencer punya peran yang besar banget. Mereka bukan cuma punya banyak followers, tapi juga punya kepercayaan dari audiensnya itu sendiri. Ferry Irwandi dalam hal ini berhasil memanfaatkan kepercayaannya itu buat tujuan kemanusiaan. Followers nggak cuma nonton, tapi ikut terlibat secara langsung mulai dari donasi sampai menyebarkan informasi. Terus muncul pertanyaan yang cukup sensitif. Apakah ini murni kemanusiaan atau ada unsur personal branding? Menurut aku, personal branding itu nggak bisa dipisahin dari media sosial. Selama orang itu aktif di ruang digital, pasti ada citra yang terbentuk dan dibentuk. Tapi yang paling penting adalah apakah branding yang dibangun itu secara manipulatif atau berjalan secara alami. Kalau kita lihat dari dampaknya, donasi tersalurkan dan masyarakat terbantu. Maka exposure yang muncul itu bisa dibilang sebagai efek samping yang wajar. Yang bikin kasus ini makin menarik adalah munculnya pro kontra. Ada anggota DPR yang mengkritik, tapi di sisi lain ada wakil presiden justru mendukung. Ini nunjukin kalau media sosial sekarang jadi ruang publik baru. Semua orang termasuk pejabat ikut terlibat dalam pembentukan opini publik. Di sini kelihatan banget nih, cara menyampaikan pendapat itu penting. Kritik boleh, tapi kalau nggak dibarengkan empati, justru bisa bikin masyarakat bereaksi negatif. Ini juga bagian dari dinamika komunikasi masa di era digital. Kalau ditarik lebih jauh, menurut aku fenomena ini adalah gambaran perubahan pola masyarakat. Sekarang, masyarakat nggak cuma bergantung sama negara, tapi juga bisa bergerak sendiri lewat media sosial itu. Influencer bukan lagi sekedar figur hiburan, tapi bisa jadi penggerak sosial. Ini bisa dianggap sebagai gagasan kritis dalam membangun peradaban masyarakat yang lebih peduli, aktif, dan partisipatif. Media baru akhirnya jadi alat yang mempertemukan empati, aksi, dan solidaritas sosial. Jadi, kalau ditanya apakah penggalangan dana bencana ini ajang personal branding, menurut aku bisa iya, bisa enggak. Tapi yang paling penting itu adalah niat, transparansi, dan dampaknya ke masyarakat. Selama tujuannya kemanusiaan dan dilakukan secara bertanggung jawab, media sosial justru bisa menjadi kekuatan besar buat kebaikan. Jadi segitu dulu opini dari aku. Terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih juga udah mau menyimak. Semoga video ini bisa jadi bahan refleksi kita semua ya. Bye bye guys.